Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Ramadhani Ahmad dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gula pasir, gula jagung, dan stevia. Yang pertama, gula pasir adalah pemanis berupa karbohidrat sederhana atau sukrosa yang dihasilkan dari kristalisasi sari tebu atau bit. Berbentuk butiran halus seperti pasir, mudah larut dalam air, dan menjadi sumber energi cepat bagi tubuh. Yang kedua, gula jagung. Gula jagung adalah pemanis yang terbuat dari pati jagung, terutama dalam bentuk sirup jagung fruktosa tinggi atau HFCS atau dextrosa, dan digunakan secara luas dalam makanan olahan serta minuman kemasan sebagai pengganti gula biasa. Yang ketiga atau yang terakhir, stevia gula adalah pemanis alami pengganti gula yang berasal dari ekstrak daun tanaman Stevia rebaudiana. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan gula pasir, gula jagung, dan stevia. Yang pertama, gula pasir. Produksi gula pasir dari tebu dilakukan dengan menggiling tebu untuk mendapatkan nirah, lalu dimurnikan dan dikristalkan. Kemudian dipisahkan dari molasses dan dikeringkan, kemudian dikemas. Yang kedua ada gula jagung. Gula jagung dibuat dengan mengekstrak pati jagung lalu dihidrolisis menggunakan enzim hingga menjadi glukosa. Kemudian larutan disaring, dimurnikan lalu dikemas sebagai sirup glukosa atau diubah sebagian menjadi fruktosa. Ketiga, stevia. Produksi stevia dilakukan dengan memanen daun stevia kemudian dikeringkan dan digiling. Daun kering diekstrak menggunakan air atau pelarut alami untuk melarutkan senyawa pemanis utama yaitu steviol glukosa untuk menghasilkan pemanis stevia pengganti gula. Saya akan membacakan kandungan nutrisi dari gula pasir, gula jagung, dan stevia. Baik, kandungan nutrisi dari gula pasir tersusun dari 50% glukosa dan 50% fruktosa. Ia juga mengandung kurang lebih 4% kalori per gramnya. Selanjutnya, kandungan nutrisi dari gula jagung dibuat dari pati jagung yang diolah menjadi campuran glukosa dan fruktosa. Kadar fruktosa biasanya 42% sampai 55%. Kalori sama dengan gula pasir yaitu kurang lebih 4 kalori per gramnya. Kandungan nutrisi dari stevia. Stevia mengandung senyawa stevicide dan rabaudicide A yang memberikan rasa manis hampir 0 kalori dan tidak mengandung energi yang signifikan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tentang perbandingan indeks glikemik, yaitu yang pertama gula pasir. Gula pasir memiliki indeks glikemik sedang, yaitu sekitar 65, sedangkan gula jagung memiliki indeks glikemik moderat, berkisaran antara 55 sampai 60. Hal ini menunjukkan bahwa jagung manis mempengaruhi gula darah tetapi lebih kecil dibandingkan makanan dengan indeks glikemik tinggi. Lalu stevia memiliki indeks glikemik yaitu 0, yang berarti tidak menunjukkan lonjakan gula darah karena tidak mengandung karbohidrat atau kalori yang dapat dicerna. Tentang dampak kesehatan. Dampak kesehatan gula pasir yaitu peningkatan risiko obesitas, penyakit jantung, diabetes tipe 2, penyakit hati, berlemak, penyakit ginjal, kerusakan gigi, dan beberapa jenis kanker, serta peradangan pada kulit dan risiko depresi. Dampak kesehatan gula jagung yaitu risiko obesitas, penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan gangguan hati karena kandungan fruktosa yang dapat membebani hati dan menyebabkan penumpukan lemak. Yang ketiga yaitu dampak kesehatan stevia, gangguan pencernaan atau kembung, diare, mual, reaksi alergi, serta risiko tekanan darah rendah pada sebagian orang. Jadi, berdasarkan dari penjelasan sebelumnya dari teman-teman saya, di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan manakah yang
paling sehat untuk dikonsumsi di antara gula pasir, gula jagung maupun stevia. Jadi berdasarkan tinjauan metabolik, stevia adalah pilihan yang paling sehat untuk dikonsumsi di antara gula pasir maupun gula jagung. Mengapa demikian? Dikarenakan stevia ini tidak memberikan kalori, tidak menyebabkan lonjakan gula darah atau respon insulin, dan tidak membebani hati. Ini menjadikannya pengganti gula yang aman dan efektif terutama bagi penderita diabetes dan mereka yang ingin mengontrol berat badannya. Sedangkan gula pasir dan gula jagung memiliki dampak metabolik yang sangat merugikan jika dikonsumsi berlebihan. Keduanya ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah, memberikan beban pada hati terutama gula jagung karena kandungan gula jagung ini mengandung fruktosa yang lebih tinggi dan meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis. Tetapi meskipun demikian, penting juga untuk kita catat bahwa penggunaan stevia ini harus dalam batas yang wajar dikarenakan konsumsi yang direkomendasikan adalah 4 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi selain itu beberapa produk stevia juga ini komersial mungkin mengandung bahan tambahan lain yang perlu kita perhatikan lagi ke depannya. Selanjutnya kesimpulan terkait perbandingan antara gula pasir, gula jagung, dan stevia. Gula pasir itu sumber kalori tinggi dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes. Gula jagung indeks glikemik lebih rendah daripada gula pasir namun masih mengandung kalori tinggi. Terakhir, stevia sumber pemanis alami yang rendah kalori, tidak meningkatkan gula darah dan dapat menjadi alternatif bagi penderita diabetes. Ini juga dapat disimpulkan bahwa ketiganya tergantung pada kebutuhan dan preferensi individu, terutama bagi yang ingin mengurangi konsumsi gula atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.